Ya, Sobat Tekno, balik lagi sama gue, Oik Yusuf dari Kompas Tekno. Kali ini gue lagi ada di restoran Zoti di daerah Menteng, Jakarta untuk melakukan hands-on HP terbaru Xiaomi di Indonesia, yaitu Redmi Note 12 Pro. Ini yang versi 4G ya, by the way, dan memang baru saja diperkenalkan secara internasional pada April lalu. Terus kali ini sudah masuk ke Indonesia. Redmi Note 12 Pro merupakan versi lebih terjangkau dari Redmi Note 12 Pro 5G yang udah lebih dulu masuk, dan pastinya ada perbedaan dari segi spesifikasi serta desain. Kayak gimana tuh? Langsung aja kita lihat. Nah, Sobat Tekno, sekarang gue lagi megang perangkatnya nih, Xiaomi Redmi Note 12 Pro yang versi 4G. Meskipun namanya mirip-mirip dengan versi 5G, tapi ternyata kalau dari segi desainnya kita lihat di sini, terutama di bagian belakang di modul kamera, itu beda ya dari versi 5G. Dari jumlah kameranya misalnya versi 5G itu kamera belakangnya ada 3 buah, sementara di Redmi Note 12 Pro versi 4G ini jumlah kamera belakangnya ada 4 buah. Tapi bedanya nggak terlalu signifikan sih kalau dari segi jumlah ya, soalnya kamera keempatnya itu adalah depth sensor yang nggak kepake juga. Terus kalau misalnya kita lihat dari samping nih, agak lucu juga konfigurasi kameranya. Selain modul yang agak raised atau lebih tebal dari body di sekelilingnya, lensa di kamera utama juga menonjol lagi. Jadi kayak ada 3 tingkatan di bagian punggung. Sementara kalau dari bahan punggungnya ini masih mirip dengan yang versi 5G sih. Masih sama-sama menggunakan glass dengan tekstur frosted. Jadi kerasa agak licin kalau misalnya di tangan. Untungnya nggak terlalu gampang ternoda sidik jari ya. Jadi biarpun kita udah pegang-pegang seperti ini, dia juga masih relatif bersih. Cuma agak sedikit kelihatan, cuma ya nggak terlalu kentara lah. Xiaomi juga menyediakan aksesori tambahan di dalam box Redmi Note 12 Pro berupa softcase transparan untuk melindungi perangkat ini supaya nggak gampang tergores atau rusak ketika jatuh. Selain itu, softcase tadi juga bikin pegangannya jadi lebih mantap ya. Pas digenggam di tangan, meskipun tanpa casing silikon, sebenarnya HP ini masih nyaman sih ya. Berasa mantap dan nggak licin sehingga nggak khawatir jatuh. Bobotnya sendiri itu sebenarnya masih ringan ya. Cuma kalau misalnya kita bandingin sama yang versi 5G, berasa lebih berat sih. Soalnya salah satu impresi pertama gue ketika megang yang versi 5G itu Redmi Note 12 Pro adalah HP itu enteng banget. Tapi yang ini yang versi 4G-nya berasa lebih berat sih di tangan. Ya, tapi masih oke lah, nggak berat-berat banget gitu. Dan masih sesuai dengan ukuran layarnya. Sama seperti saudaranya yang versi 5G, Redmi Note 12 Pro 4G ini pun tahan air dan debu dengan sertifikasi IP53. Jadi dia splash resistant, ya hujan-hujan dikit, basah-basah dikit masih oke lah. Asal jangan kecemplung aja ke air. Kita lanjutkan dulu ke sisi-sisinya. Di bagian bawah kita bisa menemukan konektor USB Type-C. Kemudian di sini ada grill speaker yang pertama dan laci SIM card. Nah, kayak gini laci SIM card-nya. Jadi dia bisa memuat 2 buah kartu SIM atau 1 buah kartu SIM dan 1 kartu memori microSD. Jadi nggak sekaligus ya, karena modelnya yang bolak-balik seperti ini. Dan slot SIM card kedua sekaligus merangkap sebagai slot untuk kartu memori microSD. Kapasitas yang didukung sampai 1 TB by the way. Jadi cukup membantu ya kalau misalnya buat keperluan penyimpanan data. Kalau kita lihat dari samping, kecuali modul kameranya, Redmi Note 12 Pro ini kelihatan lumayan ramping ya. Meskipun frame-nya di bagian pinggiran ini dia flat, tapi nggak kelihatan tebal HP-nya. Cuma satu hal yang mungkin agak mengganjal, yaitu kamera utamanya ini, bagian lensanya lebih menonjol lagi dari modul kameranya. Di sisi atas ini kita bisa menemukan rangkaian yang lumayan lengkap. Pertama ada konektor jack audio 3,5 mili, kemudian di sini ada speaker kedua. Jadi Redmi Note 12 Pro ini keluaran audionya stereo ya. Ada speaker di bagian bawah dan juga ada speaker di bagian atas. Jadi kalau misalnya kita lagi nonton film atau main game dengan orientasi landscape, keluaran suaranya berasal dari sisi kiri dan juga sisi kanan. Selain itu di sisi atas ini juga ada Air Blaster yang bisa digunakan bersama aplikasi untuk mengontrol perangkat-perangkat home appliances seperti misalnya AC atau televisi. Kalau bagian depannya seperti ini, di sisi atas ada sebuah pancol yang memuat kamera depan. Untuk layarnya Redmi Note 12 Pro ini sudah menggunakan panel AMOLED. Ukurannya sama dengan versi 5G yaitu 6,67 inci dengan resolusi FHD+ dan refresh rate mencapai 120 Hz. Meskipun sudah AMOLED, pemindai sidik jari letaknya bukan di dalam layar melainkan di samping menyatu dengan tombol daya. Karena dia udah pakai panel AMOLED, maka kita bisa lihat bahwa tampilan Redmi Note 12 Pro ini cerah dan kontrasnya tinggi ya, dengan warna-warna yang saturasinya juga tinggi. Ini kelihatan bagus, terutama kalau misalnya buat nonton video atau buat main game.
Bagian bezel di sekeliling layarnya ini juga lumayan tipis. Kemudian kita bisa milih refresh rate layarnya antara 60 Hz atau 120 Hz. Selain dari segi desain, perbedaan lain dari versi 5G itu terletak dari spesifikasi hardware. Kalau menurut gue, Redmi Note 12 Pro ini spesifikasinya cenderung lebih mirip dengan Redmi Note 10 Pro ya, dibandingkan Redmi Note 12 Pro versi 5G. Itu antara lain terlihat dari SoC atau chipset yang digunakan, dia masih memakai Snapdragon 732G yang sama seperti kepunyaannya Redmi Note 10 Pro. Sementara kalau Redmi Note 12 Pro versi 5G itu pakai Dimensity 1080 ya. Untuk kapasitas memorinya, unit yang di tangan gue ini punya RAM sebesar 8GB dan storage 256GB. Kapasitas baterainya itu di kisaran 5000 mAh dan mendukung fast charging 67 watt, sama seperti Redmi Note 12 Pro yang versi 5G. Dan untungnya juga Xiaomi menyertakan charger berkapasitas 67 watt yang sesuai dengan kemampuan fast charging Redmi Note 12 Pro di dalam kemasannya. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi cari atau beli charger baru karena sudah disediakan di dalam box. Satu hal yang sedikit disayangkan, HP ini masih menggunakan Android 11 ya sebagai sistem operasinya dengan antarmuka MIUI 13. Padahal HP-HP lain di pasaran itu sudah banyak yang menggunakan Android 13 atau paling nggak Android 12. Bahkan Redmi Note 10 Pro yang sebelumnya itu juga sudah diupdate jadi Android 13. Kalau menurut Xiaomi sih, HP ini nanti bakal mendapatkan update OS sebanyak 2 kali dalam jangka waktu selama 3 tahun. Jadi kita harapkan aja sistem operasinya bakal cepat diperbarui. Untuk rangkaian kamera belakangnya, seperti kita bisa lihat di sini, Redmi Note 12 Pro memiliki 4 buah kamera belakang ya. Yang pertama adalah kamera utama dengan resolusi 108 megapiksel, kemudian ada kamera ultrawide 8 megapiksel, lalu kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Kamera depth sensor itu yang nggak hadir di Redmi Note 12 Pro versi 5G, cuma kalau menurut gua ya nggak berguna juga sih, jadi kalau misal pun ada di sini nggak terlalu pakai lah ya. Untuk kamera utamanya, meskipun dia resolusinya lebih tinggi dari yang versi 5G, yaitu 108 megapiksel, sementara yang versi 5G itu 50 megapiksel, tapi di Redmi Note 12 Pro yang versi 5G ini tidak dibekali dengan OIS, jadi mungkin kita perlu lebih hati-hati ketika mengambil foto atau video supaya nggak gampang goyang. Nah, kalau untuk video, ini mungkin salah satu kelebihannya Redmi Note 12 Pro 4G dibandingkan HP-HP lain di kelas harganya. Kamera utamanya yang 108 megapiksel itu bisa merekam video hingga 4K 30 fps. Itu termasuk besar ya. Dan ada juga fasilitas Electronic Image Stabilizer alias stabilisasi untuk video, tapi hanya berlaku untuk resolusi FHD 1080p dengan frame rate 30 fps. Selain itu pastinya ada juga mode 1080p dengan frame rate 60 fps. Buat kamera depannya yang di dalam pancul kecil ini, resolusinya adalah 16 megapiksel. Untuk video, resolusi maksimal yang bisa direkam adalah 1080 dengan frame rate 30 fps. Nah, kalau yang ini adalah hasil video dari kamera depan, tangkapannya masih lumayan oke lah ya. Ini 1080 30 fps. Settingnya by the way, hancur di belakang. Oke Sobat Tekno, itu tadi hands-on singkat kita tentang Xiaomi Redmi Note 12 Pro yang versi 4G ya. Kalau kalian berminat, HP ini akan mulai dipasarkan di Indonesia pada 31 Mei 2023. Dan kalau harganya sendiri sih masih belum diumumkan ya pada saat video ini dibuat. Tapi nanti kalau misalnya udah ada, akan gue tambahin di bagian deskripsi video. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka. Terima kasih sudah nonton. Gue Yusuf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.